Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dalam taat dan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya sedikit akan membahas tentang masalah penguasa yang zalim. Kita lihat dalam kehidupan kita, berapa banyak penguasa yang tidak berlaku adil di dalam menerapkan hukum. Ketika yang melakukan pelanggaran, pejabat, konglomerat, pengusaha hebat, maka hukum menjadi tumpul. Tapi ketika yang melakukan rakyat jelata, orang miskin, kaum duafa, maka hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, akan terjadi kehancuran kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, itu pejabat, penguasa, maka hukum tumpul, hukum tidak ditegakkan. Tapi ketika yang melakukan adalah orang miskin, rakyat jelata, maka hukum ditegakkan. Wallahi, kata baginda Rasulullah, walau anna Fatimata binti Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya anakku sendiri, Fatimah binti Muhammad, yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu penguasa yang hebat begitu, pejabat yang hebat seperti itu. Jadi dia mencontohkan kebaikan, menegakkan kebenaran, maka ketika hukum berlaku dengan seadil-adilnya, maka kemakmuran, kesuksesan, kebahagiaan akan diterima oleh seluruh bangsa, seluruh rakyat yang berada di negeri tersebut. Saudara, ketika kita mungkin memegang jabatan, yakinlah dan sadarlah bahwasanya kita pun satu saat akan menjadi orang yang dipimpin. Mungkin saat ini kita menjadi pemimpin, tapi satu saat kita akan menjadi orang yang dipimpin. Ketika kita akan menjadi orang yang dipimpin, maka kita akan merasakan bagaimana kalau penguasa, pemimpin kita tidak dapat berlaku adil, tidak dapat melakukan aturan hukum dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 7 dikatakan, in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jadi in ahsantum. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk diri kita. Dan ketika kita melakukan kejahatan, maka kejahatan itu pun sebetulnya secara hakikatnya akan menimpa pada diri kita. Wa in ahsantum falha, maka tergantunglah kepada diri kita bagaimana ketika kita melakukan kebaikan akan menimpa diri kita, ketika kita melakukan kejahatan pun akan menimpa diri kita. Kita menanam kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu. Ketika kita menanam kejahatan, maka kejahatan itu pun akan kita terima.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tergantung tanaman, tergantung dari apa yang kita tanam, apakah kebaikan ataukah kejahatan. Saudara sekalian, setiap apa yang kita lakukan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin. Mungkin kita tidak memegang jabatan. Kita bukan seorang presiden. Kita bukan seorang menteri. Kita bukan seorang gubernur. Kita bukan seorang wali kota. Kita bukan seorang camat, bukan seorang lurah, bukan seorang RW, bukan seorang RT dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, kita memimpin diri kita sendiri. Kalau yang kita pimpin, diri kita tidak dapat mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan menjadi bumerang dan akan menghancurkan diri kita sendiri ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit daripada pembahasan kali ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kesehatan yang sempurna sehingga dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dari sini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.